Kita lanjutkan kembali debat kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kupang tahun 2024 dan kita masuki segmen yang kelima, masih dalam materi yang sama yakni tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon. Kita langsung saja mulai ke sesi yang pertama yakni antara paslon nomor 5 dan paslon nomor 3. Kali ini paslon nomor 5 akan dipersilahkan untuk bertanya kepada paslon nomor 3 dalam durasi waktu 1 menit, kemudian dijawab paslon nomor 3 dalam durasi 2 menit, respon 1 menit dan respon penutup 1 menit. Kami persilahkan kepada paslon nomor 3 juga untuk bisa ke podium, Bapak Ibu. Baik, sudah siap? Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Chors dan Ibu Walde senior kami. Jadi kan isu-isu lingkungan hari ini sangat penting, bahkan di KTT ASEAN, di pemerintah pusat, bahkan turun sampai pemerintah kota kabupaten, kita diminta untuk mengatasi 3 krisis planet, triple planetary crisis. Ini ada, saya jelaskan supaya Pak Chors dan Ibu Walde bisa mendapat secara lengkap. Yang pertama adalah perubahan iklim, lalu polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, biodiversity loss. Bagaimana nanti jika Pak Chors dan Ibu Walde menjadi kepala daerah, strategi apa yang digunakan untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, biodiversity loss? Terima kasih. Baik, cukup? Boleh di stop dulu sebentar Bapak sebelum menjawab, boleh di stop timernya dulu. Kita akan set 2 menit untuk bisa Bapak manfaatkan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kris. Pertama, krisis iklim. Krisis iklim ini akibat kelakuan kita manusia. Oleh karena itu kita harus bertobat untuk kembali ke jalan benar. Itu satu dulu. Yang kedua, dengan begitu kita mulai sudah mengurus sampah secara benar, mengurus tanam penghijauan, green secara benar, untuk biar jangan ada karbon di situ. Dan ini memang kita harus menciptakan begitu banyak tanaman-tanaman sehingga menjadi paru-paru bumi. Kalau kita, Tuhan berkenan, maka saya akan meminta seluruh OPD itu tanam pohon. Seluruh masyarakat tanam pohon. Minimal 2 pohon dalam satu rumah. Maka ini akan terselesaikan. Yang kedua, kantor-kantor itu kalau bisa ciri khas tadi Pak Lekson bilang itu tentang pohon tua. Pak Lekson ini Pak Lex maksudnya. Supaya Pak Don yang tanya lagi. Nah, itu pohon tuak. Kenapa? Pohon tuak mampu menangkap ultraviolet. Dan begitu kita ada di pohon tuak, itu sejuknya minta ampun. Ini kita harus kembalikan citra itu. Jadi sebenarnya iklim ini kita harus membuat menjadi lebih baik dengan menanam pohon sebanyak mungkin. Itu satu. Polusi. 2, kalau polusi karena transportasi, maka solusinya adalah kendaraan listrik. Dia tidak polusi. Maka tadi yang kita bicara tentang transportasi yang smart, itu salah satunya mobil listrik, sepeda listrik. Bila perlu pegawai-pegawai dalam waktu tertentu yang jarak rumahnya tidak jauh, di samping dia jalan dia pakai sepeda. Dan oleh karena itu sarana prasarananya kita siapkan. Sedangkan hilang yang terakhir itu kita melakukan konservasi. Dengan melakukan konservasi, segala sesuatu akan terselesaikan. Saya kira jawabannya singkat, Pak Su tahu, tapi Pak mau cek Pak Kakak saja. Baik, masih 5 detik dicukupkan? Oke, boleh cukup. Sebentar, tenang. Tenang Bapak Ibu, kita akan dengarkan respon dari paslon nomor 5 atas jawaban tersebut. Silahkan. Terima kasih Pak Chors. Jadi sebenarnya sudah baik yang Pak Chors jawab, hanya porsinya tadi yang saya tanya itu yang di nomor 3. Saya tahu Pak Chors pasti paham yang soal polusi dan soal perubahan iklim. Tadi saya ingin mengelaborasi lebih jauh apa strategi paslon nomor 3 bila menjadi kepala daerah soal yang nomor 3 tadi, biodiversity loss, keanekaragaman hayati. Kalau kami selain penghijauan tadi yang sudah disebutkan, transportasi publik, kami selain tadi konservasi, kami ingin ada ejauan nyata, ada konkretnya, ada hutan mangrove di Kota Kupang yang selama ini tidak dirawat dengan baik. Hutan mangrove ini pasca seroja juga banyak fasilitasnya yang rusak. Padahal kita tahu hutan mangrove ini menjaga ekosistem alam di laut, menjaga biota laut, mengembangkan ekonomi masyarakat daerah situ, dan seterusnya. Jadi ini menjadi sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilahkan paslon 3, Pak George dan Ibu Theodora untuk memberikan respon penutup.
Pak Dokter, kalau yang tanam itu apa namanya tadi? Mangrove itu saya sudah lakukan dengan perguruan tinggi berulang kali. Bahkan aku mencoba tidak boleh menyerah. Iya, karena itu penting. Memang orang kalau tidak mencintai lingkungan, hidupnya tidak dekat dengan lingkungan, jiwanya tidak lingkungan, itu berbahaya. Karena kita merawat lingkungan sama dengan kita membuat kita ini sehat, maka panjang umur. Apalagi kita dua ini kan kalau senyum kan menarik, langsung kita ada. Nah, dengan kita kerja-kerja lingkungan, kita kerja-kerja konservasi, kita bukan hanya mangrove dan lain-lain. Kita punya hewan yang dulu yang kita punya itu banyak juga yang tidak ada lagi. Itu juga perlu kita lakukan konservasi. Konservasi bukan hanya lingkungan, tapi ternak dan lain-lain juga. Saya kira that's all. Thank you. Masih ada waktu, Pak? Dicukupkan? Cukup deh. Cukup. Terima kasih paslon 5 dan juga 3. Kita lanjutkan ke paslon 1 dan 4. Kami persilahkan sekali lagi paslon 1 dan 4. Paslon 1 akan bertanya dengan paslon sebentar. Paslon 1 akan bertanya dengan paslon 4 dalam durasi waktu 1 menit. Saya persilahkan. Terima kasih. Permasalahan yang berkaitan dengan aspek lingkungan kewilayahan di Kota Kupang seperti kekeringan, bahaya kebakaran, banjir dan tanah longsor. Pertama, dikarenakan adanya perubahan iklim global El Nino maupun La Nina yang dipengaruhi oleh letak geografis wilayah NTT yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Perubahan iklim global ini seringkali berdampak kepada kehidupan masyarakat dan wilayah kota, seperti kekurangan air bersih, kebakaran lahan, hujan badai, banjir, tanah longsor. Kedua, kondisi topografi wilayah Kota Kupang di beberapa wilayah berpotensi rawan terhadap bahaya longsor. Ketiga, potensi peningkatan emisi gas rumah kaca. Bagaimana saudara bertindak untuk mengantisipasi adanya potensi bencana sebagai akibat adanya perubahan iklim, daerah rawan bencana, dan efek gas rumah kaca? Terima kasih. Baik, kita stop dulu waktunya. Kami persilahkan paslon nomor 4, 2 menit. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita untuk menghadapi bencana-bencana yang paling penting adalah mitigasinya. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan ke depan jika ada masalah-masalah. Oleh karena itu, badan bencana yang ada di Kota Kupang harus siap, baik dari infrastrukturnya, ya, peralatannya, dan juga sumber daya manusia yang siap untuk mitigasi. Yang berikutnya, kita harus komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka juga siap dengan kendala-kendala kalau ada masalah. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengelola lingkungan ini supaya tidak terjadi bencana yang besar. Salah satunya yang sudah pernah kita kerjakan bahwa pohon-pohon harus ditanam secara baik, ya, memastikan bahwa tidak ada longsor. Dengan menanam pohon yang banyak, yang baik, pertama longsor dikurangi, kemudian juga ekosistem alam itu terjaga dengan baik, sehingga masyarakat juga mendapatkan hasil-hasil yang baik atau kesegaran dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sudah kami kerjakan selama ini, Bapak. Jadi kalau untuk meminimalisir kendala bencana itu, ya, kami selama ini memang sudah mengerjakannya secara baik dengan pohon-pohon, penanaman pohon-pohon yang begitu banyak, masif di Kota Kupang, yang tadi bukan saja pada pohon yang kami beli, tapi juga anak-anak kita, anak-anak sekolah dan masyarakat juga sudah terlibat dalam menanam pohon. Kemarin kita berharap berjalan baik, 1 orang 1 pohon. Walaupun tidak banyak yang bisa mengerjakan, tapi sudah ada data atau fakta nyatanya di Kota Kupang bahwa Kota Kupang makin hijau. Terima kasih. Kami persilakan untuk bisa merespon jawaban tersebut. Terima kasih. Perlu upaya penyadaran dan mendorong warga kota untuk berpartisipasi dalam aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Contoh,
kita melakukan efisiensi energi, mencegah kebakaran hutan lahan, menghemat pemakaian air dan listrik, mengurangi penggunaan plastik, pembuatan sumur-sumur resapan atau biopori, pembangunan perkuatan tebing di daerah-daerah longsor bencana, daerah longsor, pembangunan saluran drainase, pembersihan selokan dan alur sungai dari buangan sampah dan kotoran. Selain itu, penegakan aturan terkait pemanfaatan ruang dengan tidak mengorbankan warga kota yang sudah menetap sebelumnya. Upaya mitigasi terhadap bahaya EGRK dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak dengan kendaraan listrik. Baik, kami persilahkan untuk bisa memberikan respon. Ya, terima kasih. Kami juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi. Bahwa yang dikatakan oleh Pak Ishak salah satunya sumur resapan itu memang salah satu dari program yang sudah kami buat. Orang bilang nanam air. Itu bagian dari program-program yang sudah kami kerjakan. Untuk ke depan pasti kita lebih masif lagi. Memastikan bahwa semua orang atau juga keluarga bisa membuat sumur resapan yang pasti untuk menampung air-air hujan tidak mengalir ke laut. Dan juga kita harus pastikan bahwa masyarakat mengetahui manfaat ini. Kadang-kadang masyarakat tidak mengetahui manfaat dari rumus-rumus resapan ini, sehingga pada saat kita mau meminta mereka bikin rumus resapan, tidak mau. Oleh karena itu kita harus edukasi mereka bahwa ini penting untuk anak cucu kita, untuk kita tanam air. Makin hari air makin kurang di Kota Kupang, dan oleh karena itu kita perlu sumur-sumur resapan untuk membantu air itu tetap ada di Kota Kupang. Terima kasih. Terima kasih Paslon 1 dan juga 4. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya antara Paslon 2 dan Paslon 5. Kali ini Paslon 2 akan memberikan pertanyaan kepada Paslon 5. Kami persilahkan kepada Bapak Jonas dan Bapak Sukardana untuk bisa memberikan pertanyaan dalam durasi waktu 1 menit. Baik, pertanyaan untuk Dr. Kris dan Serena menyangkut menjaga keberagaman. Kota Kupang di dalam beberapa tahun terakhir di indeks toleransi kita selalu berada di 10 besar. Bahkan di 2021 kita ada di urutan 4. Tetapi lampu merah buat kita semua itu di tahun 2023 kita berada di urutan yang ke-9. Apa kira-kira langkah-langkah dari Pak Kris dengan Serena untuk menjaga supaya Kota Kupang tetap berada di 10 besar, bahkan dari 9 bisa turun ke 1? Baik, sudah dicukupkan? Kita stop dulu. Timernya boleh di-set. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi kami setuju bahwa sebenarnya Kota Kupang ini menjadi miniaturnya Indonesia. Tentang keberagaman, Kota Kupang ini adalah contohnya. Itu terbukti dengan kita pernah menduduki peringkat ke-4 di tahun 2021 dan peringkat ke-9 di tahun 2023. Bahkan riset setara institut itu menempatkan ada 90% anak SMA yang masih sangat toleran di Kota Kupang. Jadi ketika ditanya, disurvei ke anak SMA, apakah Anda mau bergaul dengan orang yang bukan dari ras Anda atau agama Anda? Itu 90% menjawab, iya kami mau bergaul. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya Kota Kupang ini adalah miniatur keberagaman Indonesia. Oleh karenanya, jika Tuhan mengizinkan nanti, yang pertama kami akan menjaga komunikasi lintas agama, lintas tokoh adat. Jangan lagi ada mahasiswa suku tertentu yang berkelahi di Oisapa misalkan. Jangan lagi ada seperti itu. Kami juga akan menyiapkan anggaran yang baik untuk FKUB, FPK. Ini forum-forum yang menjadi garda terdepan, menjaga kerukunan umat beragama. Ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ada FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Ini harus kita dorong. Dan yang terakhir, harus ada ruang-ruang publik tempat orang berkumpul. Ini sudah pernah saya sebutkan tadi sebelumnya. Ketika orang itu kita latih berkumpul sejak dini, mereka dilatih secara konkret menanamkan benih-benih keberagaman di sana. Jadi ketika banyak ruang publik, taman-taman itu harus ada fasilitas publik, orang berkumpul, anak-anak sejak dini kita ajarkan indahnya keberagaman. Terima kasih.
Masih ada 20 detik. Mau dimanfaatkan, dicukupkan saja. Baik, kita stop. Kami persilahkan untuk bisa memberikan respon dari jawaban tersebut. Baik, terima kasih Dr. Kris dan Serena. Catatan saya ada 2 kelompok yang membutuhkan perhatian lebih. Yang tadi saya sudah sepakat. Yang pertama itu adalah anak-anak usia dini. Kemudian yang kedua adalah kelompok muda untuk sering melakukan diskusi antar suku misalnya atau soal keberagaman. Dan yang ketiga yang menurut saya itu adalah tokoh-tokoh panutan. Saya ingat satu pepatah Latin, verba movent exempla trahun. Kata-kata itu hanya menggetarkan, tetapi yang membuat orang berubah itu adalah teladan dari para tokoh panutan. Sehingga catatan saya untuk tokoh-tokoh panutan ini, termasuk kita yang saat ini menjadi calon, kita adalah tokoh-tokoh panutan untuk mengabaikan. Terima kasih. Selanjutnya silahkan memberikan respon penutup untuk paslon nomor 5. Baik, terima kasih Pak. Berarti itu Bapak menitipkan pesan bagi kami ketika kami nantinya menjadi pemimpin di Kota Kupang. Terima kasih. Jadi nantinya juga kami akan membuat festival budaya dan keagamaan. Ini juga penting bagi anak-anak muda di Kota Kupang. Jadi nantinya itu panitia-panitianya itu juga kita kumpul menjadi satu. Jadi tidak lagi berfokus pada ras tertentu, agama tertentu. Jadi ada keanekaragaman ras dan agama yang menjadi panitia-panitia di festival dan festival budaya dan keagamaan ini. Dan juga literasi keagamaan lintas budaya itu juga menjadi penting dan ditanamkan sejak usia dini. Terima kasih Pak. Ya. Ada contoh konkret yang sudah pernah dibuat. 17 Agustus yang lalu, FPK pernah membuat upacara lintas suku dan ras. Jadi semua masing-masing menggunakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing di seluruh NTT. Kegiatan-kegiatan seperti ini yang terus kami galakkan nanti. Terima kasih. Terima kasih paslon 2 dan 5. Kami persilahkan untuk bisa duduk. Kita akan bergeser ke paslon 3 dan paslon 1. Kali ini paslon 3 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan kepada paslon 3 untuk bisa ke podium dan kemudian memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Baik, tadi paslon 1 dalam smart environment menyebutkan bahwa akan menggalakkan Kupang Green and Clean. Nah, ini yang perlu kami tanyakan, kira-kira konsep seperti apa yang akan paslon nomor urut 1 lakukan ketika Tuhan berkenan lewat para pemilik suara ini memilih paket nomor urut 1. Asik, silakan. Terima kasih. Baik, sebentar. Saya stop dulu timernya. Boleh di stop? Baik, 2 menit kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terkait Green and Clean di Kota Kupang tadi sudah kami sampaikan. Jadi sederhana saja, kita giatkan kegiatan rehabilitasi, penanaman, membuat kota kita menjadi hijau. Taman-taman yang sudah dibangun sebelumnya kita tanami dengan aneka pohon, tentu pohon berbuah. Kita tahu Kota Kupang adalah kota penghasil buah mangga dan buah sukun yang terbesar. Nah, itu bisa kita manfaatkan bukan saja untuk menahan air untuk peneduh, tetapi juga bisa untuk dikonsumsi. Selain daripada itu, untuk penanganan sampah, Paket Asik punya konsep melibatkan 1.339 pemuda-pemudi di RT, setiap RT, yang mana mereka punya tugas dan tentunya mereka dibayar untuk menjemput sampah-sampah dari rumah tangga, karena kita tahu sampah itu berasal dari rumah tangga. Jadi kita penanganannya dari hulunya baru ke hilir. Nah, dengan demikian ditambah dengan armada yang kita siapkan, penambahan armada dan jumlah tenaga,
kami berpikir penanganan sampah bisa kita selesaikan sehingga kota kita menjadi bersih kembali. Demikian. Masih ada 20 detik? Dicukupkan? Saya persilahkan kepada paslon 3 untuk bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Bapak menyampaikan terkait dengan penanam pohon dan kebersihan yang melibatkan pemuda di tingkat RT, tapi itu dibayar. Saya mungkin perlu menawarkan konsep. Ketika tahun 2008 sampai 2012, kami melakukan Kupang Green and Clean, saya sebagai salah satu pelaku, kami melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, dan hasilnya Piala Adipura 3 tahun berturut-turut, dan itu bekerja sama dari PKK Kota Kupang bersama dengan media, dalam hal ini yang diketuai oleh Stanley Boy Mau, dan ketua KGC-nya adalah Pak Yeslano. Itu kita menumbuhkan kelompok-kelompok peduli lingkungan di setiap kelurahan yang kita berikan penghargaan. Oleh karena itu mungkin ini konsep yang perlu kami sampaikan. Dan yang kedua, terkait dengan penanaman, kita tidak hanya sekedar reboisasi, tapi juga perlu kawasan-kawasan tangkapan air, itu juga perlu menjadi perhatian daripada pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan berikutnya kepada paslon 1 untuk bisa memberikan respon penutup. Saya kira kita harus koreksi pernyataan Adipura diterima Kota Kupang 3 kali berturut-turut. Hanya 1 kali. Dan itu kalau saya tidak keliru di zamannya Bapak dan Ado. Yang mana buktinya bisa kita lihat di Bundaran Penfui, itu ada monumen Adipura. Saya kira ini harus dikoreksi dulu. Jadi yang mana 3 kali berturut-turut selama kurun waktu 2008-2012. Jadi di zamannya Bapak Eskalerik itu 1 kali itu. Ya. Nah ini yang perlu direspon kembali supaya publik mengetahui. Jadi kita paket asik berkeinginan untuk kita merebut kembali Adipura pada masa-masa mendatang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih paslon 3 dan juga 1. Kalau mungkin nanti ada yang butuh diselesaikan setelah debat. Saya lanjutkan ke sesi berikutnya, yakni antara paslon 4 dan 2. Kali ini paslon teman-teman, Bapak Ibu mohon tenang. Paslon 4 akan bertanya kepada paslon 2 dalam durasi waktu 1 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang ingin kami tanyakan adalah untuk menjalankan Smart City kita membutuhkan ekosistem digital sebagai fondasi utama. Bagaimana strategi dari paslon nomor 2 untuk penguatan ekosistem digital yang selama ini sudah dibangun oleh Bapak Jericho? Masih ada 40 detik, diselesaikan saja. Boleh, di stop dulu. Baik, paslon nomor 2, kesempatan menjawab 2 menit dimulai dari kata pertama. Ya, jadi khusus untuk Smart City, kita lakukan persiapan sumber daya manusia dan perangkat lunak dan perangkat keras. Itu 2 hal yang sangat penting. Kalau kita ada perangkat lunak, ada perangkat keras, tapi sumber daya aparatur pemerintah kota tidak siap, dan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kalau kita berbicara tentang Smart City, yaitu mengelola pemerintahan dengan teknologi yang mempercepat pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan warga kota. Nah, butuh benar-benar aparatur yang handal. Oleh karena itu birokrasi itu kita penempatan mereka berdasarkan merit system. Ya, sesuai kompetensinya, pangkatnya, jabatannya, daftar urut kepangkatannya. Kita lakukan ke depan. Tidak sembarang kita lakukan itu. Oleh karena itu, ke depan, ekosistem yang kita bangun, karena ini sekarang untuk Indonesia kita sudah terbantu dengan government
teknologi yang dicanangkan di Kementerian RB, PAN RB itu. Oleh karena itu, kita tinggal sistemnya saja, connect ke pusat, selesai. Ya. Tentunya kita perangkat lunak dan perangkat keras itu kita persiapan dengan baik. Saya kira untuk kita demikian. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Boda Dita. Saya persilakan untuk bisa memberikan respon kepada paslon nomor 4. Ya, terima kasih kepada paslon 2. Memang pertanyaan kami ini ekosistem digitalnya itu menjadi fondasi untuk smart city. Kita bertanya yang lain, kita jawabnya lain. Nah, jadi saya memastikan bahwa ekosistem itu ada faktor utamanya ada 3, infrastruktur, suprastruktur, dan SDM. Ini yang menjadi fondasi kita untuk kita membenahi atau membuat smart city yang namanya smart governance, smart branding, smart living, smart economy, smart environment. Itulah yang kita minta dijelaskan. Jadi saya berharap nanti mungkin dibenahi kembali dan juga mungkin diperbaiki bahwa faktor utama kita untuk infrastruktur, suprastruktur SDM ini harus kita benahi betul-betul untuk menunjang smart city yang ada begitu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Kita stop dulu sebentar. Kita stop dulu. Saya berikan kesempatan untuk memberikan respon penutup kepada paslon 2, 1 menit, dipersilahan. Oleh karena itu, tadi saya prioritas pada SDM-nya dulu. Kalau infrastruktur ada, tapi SDM-nya tidak siap, sama. Nah, jadi kita dahulukan dulu persiapan SDM-nya, baru infrastruktur kita ikuti. Gampang itu, kalau bangun gedung dengan perangkat lunak dan perangkat keras itu tinggal ada uang, ya selesai. Tapi manusia, ya kita bicara nih uang. Kalau kepala daerah tidak pandai cari uang, selesai kota ini. Ya, seperti kemarin, selesai kita. Tunjangan semua dipotong. Kita tidak begitu. Ya, kita memberikan kesejahteraan pada pegawai, tenaga kontrak, tenaga kebersihan. Itu yang menjadi perhatian kita. Di dalam harus kita bersatu, baru keluar kita bagus. Kalau di dalam kita gontok-gontokan, gimana kita layani masyarakat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan semuanya sekarang. Kita jeda dulu, usai jeda kita akan masuk ke segmen terakhir dari closing statement masing-masing pasangan calon. Tetap bersama kami di debat kedua pemilihan kepala daerah Kota Kupang tahun 2024.